Salam kasih agape dan kasih kurnia Tuhan yang menakjubkan. Selamat malam semua. Puji Tuhan, kita berjaya mengikuti siaran Minggu Kebaktian ini sampai ke akhirnya. Malam ini merupakan malam yang terakhir dan kita bersyukur kepada Tuhan di atas berkat yang luar biasa yang telah kita pun nikmati sepanjang Minggu Kebaktian ini. Pada malam ini saya ingin mengambil kesempatan untuk merekamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Puan Debbie Sol Chan selaku pengarah pelayanan wanita Southeast Asia Union Mission atas sokongan dan bimbingan dan dorongan beliau. Sebentar nanti beliau akan memberikan kata-kata semangat dan dorongan untuk kita semua. Setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih juga kepada semua yang terlibat untuk menjayakan program Minggu Kebaktian ini. Khususnya kepada semua pembicara, penyanyi, pengiring musik, tim rekaman video, dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan Minggu Kebaktian ini yang begitu komited dan berdedikasi untuk menjalankan tugas masing-masing. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton dan pendengar siaran ini. Tanpa Anda semua, tidak mungkin kita dapat menjayakan program rohani seperti ini. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Pembicara kita pada malam ini adalah seorang lagi wanita yang diberkati Tuhan. Wanita yang sangat komited dan dedikasi dalam pelayanannya untuk gereja dan jemaat. Beliau merupakan pemimpin sejak dari muda lagi. Sangat aktif menyokong jua pelayanan di gereja setempat dan juga di peringkat wilayah. Beliau merupakan seorang master guide yang begitu setia menjalankan kewajiban dan tanggung jawab beliau kepada para belia di gereja maupun di luar. Beliau juga aktif dalam aktiviti Pathfinder, pelayanan wanita dan pelayanan masyarakat. Pada masa ini, dia melayani sebagai penyaralas pelayanan wanita wilayah 2, yaitu daerah Merak Parak, Goshen, Lotong, dan Sembilingan. Terima kasih atas kepimpinan beliau yang begitu menyala. Pada malam ini, Elder Puan Jamilin Kijai akan mengongsikan satu tajuk yang merupakan kerinduan jiwa kita, yaitu kasih kurnia Tuhan yang menakjubkan menghadiahkan aku. Sebelum itu, saya ingin membawa Anda semua untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terpuji namamu karena Engkaulah Tuhan kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Terima kasih di atas kebaikan Tuhan kepada setiap satu kami. Engkau telah melindungi dan memberkati kami sepanjang Minggu Kebaktian ini. Dan pada malam ini sekali lagi, kami diberi kesempatan untuk dicurahi dengan berkat surgawi melalui firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi. Kami memohon ya Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada pembicara kami, Puan Jamilin Kijai, agar firman yang disampaikan beliau adalah daripada-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Sertailah juga setiap penonton dan pendengar dimanapun mereka berada pada saat ini. Saya mohon dan serahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Rahmat ajaib menjadi lagu pujian karena rahmat memberi
Dia memandang pada keperluanku. Aku akan memandang pada Kalvari, pada Yesus yang mati bagiku. Sungguh indah rahmat memenuhi jiwa. Dia memandang pada keperluanku. Aku akan memandang pada Kalvari, pada Yesus yang mati bagiku. Sungguh indah rahmat memenuhi jiwa. Dia memandang pada keperluanku. Selamat petang semua. Adalah merupakan satu berkat untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran selama 7 hari ini dari semua pembicara untuk minggu renungan mengenai topik kasih kurnia Tuhan yang menakjubkan. Terima kasih kepada semua para wanita dan juga Puan Jupiter Lim untuk program ini. Dan terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan untuk melayani Dia. Kasih kurnia Tuhan yang menakjubkan. Itulah fokus renungan kita selama 1 minggu. Kita tidak pernah dapat memahami atau membalas kasih kurnia yang diberikan kepada kita oleh Bapa Syurgawi kita. Dan sama seperti kita tidak pernah dapat membayar sepenuhnya seseorang yang meninggalkan bagi kita harta pusaka kekayaan yang tidak dapat dibayangkan, begitu juga kita tidak akan pernah dapat membayar Tuhan atas kurnia keselamatannya. Kita hanya dapat bertindak balas dengan mengasihi dan mematuhinya dan memenuhi tugas yang telah Dia berikan kepada setiap satu kita. Tema kita untuk 5 tahun yang seterusnya adalah dengan Tuhan aku akan pergi menjangkau duniaku. Sementara kita merenungkan kasih kurnia Tuhan yang diberikan secara percuma kepada kita, kita harus bersatu untuk pergi dan mengkongsikan mesej harapan yang indah itu kepada orang lain. Pelayanan wanita adalah para wanita melayani wanita, karena wanitalah yang lebih tahu bagaimana melayani dan menjangkau hati seseorang wanita yang lain. Satu pelayanan yang mendorong setiap wanita untuk menggunakan kurnia dan bakat mereka untuk melayani. Dalam pelayanan wanita,
terdapat satu pelayanan untuk setiap wanita. Kita semua dicipta dengan kurnia yang berbeza. Dan kurnia tertentu yang Anda miliki itu dapat digunakan untuk menjangkau seseorang. Tuhan memanggil kita untuk menjadi sebahagian daripada pasukan pengikutnya yang besar. Bersatu dan berdedikasi untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang letih, mereka yang hancur dalam tubuh dan jiwa. Keperluan adalah sangat besar dan kami memerlukan Anda untuk turut serta dalam pekerjaan ini. Setiap orang harus termasuk dalam amanah agung ini. Dan kita tidak perlu pergi jauh untuk menjangkau orang lain. Di dalam Steps to Christ, Nyonya White berkata, kita tidak perlu pergi ke negeri-negeri kafir atau bahkan meninggalkan lingkungan kecil rumah tangga. Jika di sanalah tugas kita terletak untuk bekerja bagi Kristus. Kita dapat melakukan ini di lingkungan rumah tangga, di gereja, di kalangan mereka yang kita bergaul, dan dengan siapa kita berurusan. Saya gembira kerana ramai di antara Anda yang melakukan peranan Anda dalam mengkongsikan kasih Kristus kepada orang lain melalui kurnia dan bakat yang Tuhan telah diberikan kepada Anda. Teruskan usaha Anda, saudaraku. Dan bagi mereka yang masih berfikir-fikir apa yang harus dilakukan, sekarang adalah masanya untuk terlibat. Kitab suci mengingatkan kita di dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu berbuat baik, kerana apabila tiba waktunya, kita akan menuai hasilnya jika kita tidak berputus asa. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama dengan Tuhan pergi dan jangkau duniaku. Rahmat ajaib indah sungguh, selamatkan aku. Hilang buta aku dulu, sekarang ku lihat. Rahmat ajaib aku sembah, dan takutku hilang. Percayaku telah bertambah. Rahmat aku pegang. Tuhan berjanji padaku di dalam sabdamu. Tuhan pimpin dan lindungku seumur hidupku. Sesudah
Sekarang aku lihat, sekarang aku lihat. Shalom, selamat petang. Tema renungan harian kita adalah kasih karunia yang menakjubkan. Petang ini renungan kita adalah kasih karunia yang menakjubkan menghadiahkan aku surga. Ayat utama kita Yohanes 14 ayat 3 hingga 6. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kasih karunia Tuhan yang menakjubkan menghadiahkan aku, yaitu surga. Hadiah. Adakah di antara kita yang tidak pernah menerima hadiah? Hadiah hari jadi, hadiah Krismas, ataupun hadiah apapun. Atau tidak mau mendapatkan hadiah. Hadiah yang terindah dan menakjubkan dari Tuhan Yesus yang saya pernah terima adalah kasih karunia Yesus yang telah menyelamatkan kami dari berlakunya kemalangan. Apabila brek kereta yang kami naik terputus sewaktu kami melalui jalan yang curam sejauh 3,5 km menurun bukit di jalan Merak-Perak dan Ranau. Masa itu kami dalam perjalanan ke program Adventist Health Ministry di Saliku, Nabawan. Kami ada 5 orang dalam kereta. Bila driver kami mengatakan, ayah, tidak brake nih kereta. Terus perasaan takut yang saya tidak pernah rasa. Tetapi hati saya berkata, berdoa kepada Tuhan. Malaikat Tuhan akan menjaga. Siapa yang pernah melalui jalan Merak-Perak Ranau yang paling tinggi dan banyak seleko, disitulah kejadian. Saya berdoa bukan dalam hati, tapi saya bercakap kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah sedia perlindungannya kepada kami sepanjang jalan. Sehingga kami berhenti selepas jembatan yang panjang di Sungai Monggis. Kemalangan tiada yang berlaku. Malaikat Tuhan memegang tangan driver kami. Dia berkata, Mami, tenang. Saya dapat kawal nih kereta. Puji Tuhan, tiada kemalangan. Kami dapat meneruskan perjalanan kami. Kerana kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kami. Iya, hadiah yang tiada bandingan adalah kasih Allah kepada kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga. Kasih karunia yang diberi secara percuma kepada semua yang percaya. Kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi oleh karena kasih karunia, kita akan mendapatkannya. Terimalah kasih karunia Yesus. Didikan kasih karunia Yesus yang membawa perubahan dalam hidup yang memantulkan sifat Yesus. Apa yang ada di surga? Dapatkah saya membayangkan betapa indahnya di surga? 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disedia Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Iya, pikiran manusia tidak dapat membayangkan bagaimana indah dan ajaib tempat itu. Mengalami sendiri misteri keindahan itu harus menjadi harapan yang utama dalam hidup kita. Apa pekerjaan kita di surga? Yesaya 65 ayat 21 hingga 22. Ya, kita akan mendirikan rumah-rumah yang indah dari rumah-rumah yang terindah di bumi ini. Mereka akan menanam kebun-kebun anggur yang tidak ada lagi rumput-rumput dan serangga perusak. Makanan di surga dalam makanan yang lebih baik mutunya dari jenis makanan yang ada pada masa ini. Pokok buah kehidupan yang telah hilang di Taman Eden oleh karena pendaharkaan akan pulih kembali. Pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Surga adalah tempat di mana takhta Tuhan akan berada. Surga adalah tempat pujian dan pelayanan kepada Tuhan. Di sana tidak ada rasa lapar dan dahaga. Surga adalah suatu tempat perkumpulan orang-orang percaya dari setiap kaum, bangsa, manusia, dan bahasa. Bahasa kita di surga adalah bahasa surga. Umat tebusan tambah berkobar dalam kebaktian dan mereka memetik kecapi keemasan itu dengan tangan yang lebih kukuh dan 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu suara bersatu melaungkan chorus perkasa pujian. Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan Ia akan menghapuskan air mata dari mata mereka dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan dan ratap tangis dan duka cita sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ya, tahun 2020 adalah tahun yang penuh duka cita untuk keluarga Kijai. Kami telah kehilangan 2 insan yang kami kasihi telah meninggalkan kami. Pada tarikh 6 hari bulan 4 2020, mama kami yang kami kasihi telah meninggal. Dan pada 25 hari bulan 10 2020, adik kami dengan mengejut telah meninggal dunia. Ia sangat sakit. Saya percaya kami akan bertemu semula di surga nanti. Setiap penderitaan yang kita alami membuat kita lebih dekat dan lebih kuat kepada Tuhan.
sangat banyak bencana berlaku di dunia ini. Pandemik COVID-19, banjir, angin taufan, gempa bumi, dan banyak lagi. Tetapi semuanya tidak ada lagi di surga nanti. Dunia ini adalah sementara, tetapi surga adalah kekal. Bila Yesus menjadi juru selamat kita, destinasi kita adalah di surga. Kasih karunia Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kematian Yesus di kayu salib memberi jaminan kepada kita. Kita semua akan menerima hadiah, yaitu kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus di surga. Kasih karunia Tuhan memberi kita peluang untuk menuntut hadiah itu. Marilah kita terima kasih karunia Tuhan yang akan membawa perubahan hidup kita dan menghadiahkan kita surga. Betapa indahnya surga. Betapa indahnya surga.
Bapa kami dalam kerajaan surga, puji Tuhan. Syukur kepada Bapa, kami diberi peluang untuk mengikuti dan mengadakan renungan harian dalam minggu ini. Dan kami telah mendengar setiap renungan yang sudah sedia untuk kami semua. Puji Tuhan. Engkau akan menyediakan surga sebagai hadiah kepada kami. Dan kasih kurnia-Mu yang menakjubkan diberi kepada kami semua. Dan Bapa, apapun yang kami dengar itu akan menjadi panduan. Dan setiap langkah kami akan dipimpin oleh Roh Suci Tuhan. Dan semua doa ini terserah dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.